Assalamualaikum salih-salihah. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Harus tetap semangat walaupun kita masih belajar dari rumah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, salih-salihah, mari kita mulai pelajaran hari ini. Kerjasama dalam diskusi. Pekan yang lalu kita sudah membahas tentang kerjasama dalam keragaman, kemudian bentuk-bentuk kerjasama di kelas. Itu ada piket kelas, mengumpulkan sumbangan, mengerjakan tugas kelompok. Nah, itu bentuk-bentuk kerjasama dalam kelas. Kemudian kita juga sudah membahas tentang kerjasama di lingkungan rumah, ya. Itu ada ronda, kerja bakti, gotong royong, ya, atau mempersiapkan HUT RI. Pekan ini kita akan membahas salah satu bentuk kerjasama, yaitu diskusi. Apa sih diskusi? Diskusi adalah pertemuan beberapa orang untuk bertukar pendapat mengenai suatu hal. Contoh, kita mau mengadakan perayaan HUT RI. Maka warga sekolah atau warga masyarakat di kampung kita gitu ya kan berkumpul melakukan diskusi, membahas tentang apa saja yang akan disiapkan demi tercapainya kesuksesan lomba atau memperingati HUT RI tersebut. Mulai dari memasang umbul-umbul gitu ya kan, terus lomba apa aja yang akan dilombakan, terus struktur organisasinya. Nah, itu yang terpenting tuh, struktur organisasinya gitu ya kan dibentuk gitu ya kan, siapa ketua panitianya gitu ya kan, siapa seksi lombanya, siapa seksi perlengkapannya gitu ya kan, itu disiapkan. Itu mulai dari persiapan, makanya diawali dengan diskusi. Dari diskusi itu kita bisa membentuk panitia, kemudian ya struktur organisasi, kemudian hal-hal yang menyangkut tentang acara-acara atau lomba-lomba yang akan dipersiapkan pada perayaan HUT RI tersebut. Saat berdiskusi, kita harus menghormati pendapat orang lain, harus menghormati pendapat orang lain, karena setiap pendapat memiliki kelebihan dan kekurangan, ya. Oleh karena itu, ya, kita harus saling menghormati perbedaan pendapat. Dari saling menghormati pendapat tersebut itu bisa banyak manfaatnya, gitu ya kan ya. Yaitu salah satunya terciptanya kerukunan, ya, dalam kebersamaan, terus menambah pengetahuan. Dari diskusi itu kan kita menyampaikan si A menyampaikan pendapat ini, yang lain menyampaikan pendapat yang itu gitu ya kan, saling menyampaikan pendapat, ide gitu ya kan, ditampung oleh moderator dalam forum itu, dalam diskusi itu ya kan, sehingga semuanya kita menjadi menambah pengetahuan, ya. Si A punya ilmu ini, si B punya pengalaman ini, si C punya pengalaman yang itu, ya, di kampungnya, di sekolahnya, di kuliahnya, kayak gitu ya. Kemudian manfaat yang lain yaitu permasalahan akan lebih mudah diselesaikan karena masing-masing kita menyampaikan gagasannya. Kita akan dihormati oleh orang lain, ya. Dari saling menghormati perbedaan tadi, kita akan dihormati orang lain dan menghasilkan kesimpulan yang adil, karena semuanya kita menyampaikan argumen masing-masing gitu ya. Di dalam diskusi tersebut kita sampaikan aja, kemukakan saja gitu ya kan ide-ide kita, ya. Maka dari hasil diskusi itu kita akan mendapatkan kesimpulan yang adil. Tujuan dan manfaat kerjasama.
Pekerjaan kelompok akan cepat selesai jika dilakukan dengan bekerja sama. Tujuan kerjasama adalah mencapai kesepakatan bersama dan menghargai satu dengan yang lain. Nah, ini sudah Ustadz berikan contoh kemarin, yaitu dengan piket kelompok ya. Satu anak menyapu kelas dengan 8 anak yang menyapu kelas pasti akan lebih cepat selesai menyapunya yang banyak orangnya, yang 8 anak ya, dibanding dengan yang 1 anak. Nah, ini dia manfaat kerjasama. Tadi ada manfaat saling menghargai pendapat, ada juga manfaat kerjasama. Awas, hati-hati ketuker ya. Yang ini manfaat kerjasama. 1, membuat pekerjaan lebih mudah, membuat pekerjaan cepat selesai, menyelesaikan kesulitan bersama, dan meningkatkan persatuan dan kesatuan. Keragaman permainan tradisional di Indonesia. Indonesia kaya akan keragaman permainan tradisional. Permainan tradisional ada yang dimainkan perorangan atau masing-masing ya, sendiri-sendiri, dan ada juga yang dimainkan berkelompok. Nah, nanti dengan permainan berkelompok ini juga kita bisa menimbulkan persatuan rasa kebersamaan. Apa saja sih contohnya permainan tradisional perorangan itu? Ya, ada engklek ya, terus egrang, terus ada gangsing, apalagi ya main layang-layang. Ini nih yang lagi rame sekarang nih karena lagi banyak angin sekarang. Kemudian contoh permainan tradisional berkelompok yaitu bentengan. Nah, ini bagus nih permainan ini, bisa menimbulkan rasa persatuan, rasa kerjasama ya. Bagaimana caranya kita bekerja sama dalam satu tim untuk bisa memenangkan benteng atau mengalahkan benteng lawan kita. Ini bagus nih untuk memupuk rasa kebersamaan ya, bisa bekerja sama nih. Kemudian contoh permainan tradisional yang beregu lagi yaitu ular naga ya. Dalam permainan kelompok harus bekerja sama agar dapat memenangkan permainan ya. Kalau yang berkelompok. Manfaat permainan tradisional ya. 1, melestarikan budaya bangsa. Kemudian berolahraga sambil bermain. Kemudian melatih kesabaran ya, misalnya melatih kesabaran ini bermain secara bergantian ya, jangan sampai berebutan mainan nantinya ya. Makanya kita harus melatih kesabaran di situ. Kemudian melatih kerjasama saat bermain secara berkelompok. Tadi main bentengan tadi ya, harus bekerja sama bagaimana caranya mendapatkan benteng atau mengalahkan benteng lawan kita. Kemudian bersikap sportif. Apa itu? Yaitu lapang dada saat kalah ya, tidak sombong saat menang, dan juga bermain tidak curang. Baik salih-salihah, pelajaran hari ini cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Ustaz tutup dengan kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.